Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekacauan besar. Dibandingkan dengan kota Qingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi kota ini tampak jauh lebih bertekanan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan dalam kota. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang tinggi yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sialan, bagaimana para pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansi Yan dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Magia. Terlepas dari seberapa kuat aliansi Yan, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 lebih bajingan ini seharusnya menyelinap melalui celah. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas doang, siapa yang bisa menghadapi Master Racun tingkat ini? Kota Qingshan kita saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan Bintang 8 Douling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Doushi atau kelas Dadoushi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika benar-benar tidak memungkinkan, kita akan bertarung habis-habisan dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut dengan 10 plus dari mereka? Mereka sungguh-sungguh berharap kami membuka gerbang sendiri. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika ini bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah-tengah masa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh perusahaan mercenari pertempuran berdarah yang telah diselamatkan Xiao Yan saat itu. Pria paruh baya di posisi pemimpin adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya adalah 2 wajah Kaagang dan Ling Er yang sudah dikenal. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 plus sosok manusia di luar dinding. Wajah mereka agak jelek. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukanlah solusi untuk terus menjaga dengan cara ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak master racun telah menyelinap ke pegunungan Magical Beast Mountain ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode keji ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang mesum ini. Mata cerah Ling Er dengan kejam melihat 10 lebih sosok manusia di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada yang agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat bahwa mereka memiliki master racun tingkat 4 di antara mereka? Master racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus, yang dibangun untuk bertahan dari serangan Magical Beasts, di sekitar kota Qingshan tidak ada, kemungkinan mereka akan lama menyerang. Dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah bagian dalam kekaisaran Magia. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari aliansi Yan yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa getir di dalam hatinya.
Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari Yan Alliance ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar, di mana ia akan menemukan kelebihan kekuatannya. Namun, ketika semua orang mendiskusikan sebuah rencana, 10 lebih sosok manusia berjubah abu-abu di bawah dinding akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiga gelap dan dinginnya melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan-lahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbangnya sendiri, atau diriku yang dulu akan mengeluarkan kabut beracun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkannya di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajah keriputnya tanpa sadar menampakkan senyuman kejam ketika dia melihat tembok itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apakah menurutmu tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau pekat besar muncul. 10 individu muda berjubah abu-abu di belakang lelaki tua itu segera menjerit dalam-dalam ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Para tentara bayaran di dinding dengan tergesa-gesa menggerakkan douki di dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan douki mereka. "Ceka-ceka, kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau milikku yang lama dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja." Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang douki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai mencapai ketinggian tembok beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan pingsan. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, pergilah sekuat tenaga dan bertarunglah dengan para bajingan ini. Saudaraku, ikuti aku dan serang." Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan mati dengan lebih menyedihkan. Wajah para anggota dari Bloody Battle Mercenary Company bergetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada bilah tajam mereka.
Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Dowling, yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa buas di dalam hatinya. Gelombang kabut berwarna hijau lainnya muncul. Perasaan sunyi di dalam hati orang-orang di dinding itu tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat ini. Bajingan tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeras. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat perlahan-lahan naiknya gugusan kabut beracun hijau terang kedua. Setelah sering menjilat darah dari bilahnya, mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini mencari kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap turun dari tembok. Menyusul kenaikan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara, cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena tersebar dengan cepat. Adegan mendadak itu membuat kedua belah pihak dikejutkan. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan Magical Beast sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Pakar Do Wangs? Semua orang melihat sepasang sayap Douki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah bala bantuan dari pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap menyebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandangi pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam, itu sebenarnya dia. Chief Xiao. Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Para tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari tampang Yan Cheng, nampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi pria tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak dengan keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Magia. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao Yan mengamati 10 yang melarikan diri ditambah sosok manusia berjubah abu-abu dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya berfluktuasi sedikit. Ci! Ci! Saat fluktuasi muncul, 10 plus sosok manusia berjubah abu-abu yang hendak memasuki hutan tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan terkejut di dinding bahkan tanpa meninggalkan teriakan yang menyedihkan. Xiao Yan menampilkan taktik kejamnya untuk membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengambil beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil kental menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tak sadarkan diri dan beracun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semuanya bingung.
Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekitarnya. Dia melangkah menuju tempat di mana Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara berat adalah, apa yang terjadi? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.